Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, banyak cara yang dilakukan orang untuk mengundang cinta dan simpati orang lain. Ada yang dengan unjuk kemampuan, memperlihatkan amal kebajikan, atau menuruti apapun kemauan orang lain. Ada pula yang memilih jalan instan, seperti pergi kepada orang yang dikatakan pintar untuk dipasangkan susuk kewibawaan. Padahal cara seperti ini justru menjatuhkan kewibawaan dia di hadapan manusia dan tidak akan menimbulkan rasa cinta manusia terhadapnya. Justru bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Orang yang beramal dengan tujuan ria, ingin dipuji orang lain, maka Allah akan menunjukkan riaknya. Dan orang yang beramal karena ingin sum'ah, ingin lebih terkenal dan jadi pembicaraan orang banyak, maka Allah akan membuat orang-orang mendengar rahasia sum'ahnya. Sedangkan orang yang mencari kewibawaan dengan cara mendurhakai Allah, maka Allah akan menghinakannya. Itulah balasan yang setimpal dengan amal perbuatan jahatnya. Ketika seseorang beramal karena Allah semata, bukan lantaran ingin disanjung atau dipuji, maka Allah akan mencintainya dan menumbuhkan rasa cinta manusia terhadapnya. Sebagaimana disahkan dari Hasan Al-Basri, ada seseorang berkata, "Sungguh aku akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dengannya aku akan dikenang orang banyak." Setelah itu dia pun selalu terlihat rajin sholat. Ia menjadi orang yang pertama kali masuk masjid dan terakhir kali keluar dari masjid. Akan tetapi tak seorang pun yang menganggapnya dia orang yang hebat. Padahal itu telah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan. Ketika dia berjalan melewati sekelompok orang, mereka berkata dengan komentar, "Lihatlah orang yang suka pamer itu." Namun ucapan mereka itu menyadarkan dia. Lalu dia berkata dan berjanji pada dirinya bahwa aku akan menjadikan seluruh amalku hanya karena Allah semata. Ia tidak menambah apa-apa selain meluruskan niatnya, dan ia tidak menambah porsi amalnya. Lalu ketika dia melewati suatu kaum, mereka berkata, "Sekarang semoga Allah merahmati si fulan."
Lalu Hasan Al-Basri membaca firman Allah pada Quran surat Maryam ayat 96, Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Sehubungan dengan ayat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian turunlah rasa cinta itu di hati para penduduk bumi. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah pada Quran surat Maryam ayat 96. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Allah menumbuhkan rasa cinta hamba-hambanya terhadap orang yang beriman dan beramal solih, yaitu amal solih yang dilandasi dengan penuh keimanan, dengan berharap mendapatkan ridho Allah dengan cara mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka menjaga kemurnian niat, maka para ulama terdahulu memperbanyak amal-amal yang sifatnya rahasia. Inilah yang menyebabkan mereka berwibawa, karismatik, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada satu ketika, beliau keluar dalam gelapnya malam seorang diri. Dia memasuki rumah demi rumah. Lalu ada seseorang melihat Umar, namun beliau tidak menyadarinya karena tidak tahu orang itu adalah sahabat Talha. Talha sempat curiga terhadap beliau. Mengapa beliau memasuki rumah itu? Kenapa hanya seorang diri? Kenapa harus malam hari? Kenapa beliau tidak ingin dilihat orang? Maka di pagi harinya sahabat Talha mendatangi rumah yang didatangi Khalifah Umar. Ternyata yang ia jumpai adalah seorang nenek yang telah tua renta dan buta. Sahabat Talha bertanya pada nenek tersebut, apa yang dilakukan laki-laki yang mendatangi rumahmu semalam? Nenek itu menjawab, ia menjengukku sejak lama untuk membantuku. Ia membersihkan kotoran, menyapu rumahku, dan mencukupi kebutuhanku. Mendengar penuturan nenek itu, sahabat Talha bergumam pada dirinya sendiri, celakalah wahai Talha, layakkah kamu mencurigai Umar? Inilah di antara yang menyebabkan Khalifah Umar dicintai kawan dan ditakuti oleh lawan.
Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu sangat dianjurkan, karena hal itu lebih menjaga keikhlasan, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan salah satu golongan yang akan dinaungi Allah di hari yang tiada naungan selain naungannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ayat dan hadis tersebut menunjukkan keutamaan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dibanding sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Namun, terkait dengan sedekah yang berupa zakat atau kewajiban yang lain seperti kafarat, dam, fidyah, dan nazar. Nah, ini harus disampaikan secara terang-terangan dan niatnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban, karena itu adalah hak orang lain. Seperti halnya zakat. Zakat mal terutama, kenapa kok dianjurkan untuk dikumpulkan, diambil? Karena itu harus dipersaksikan agar amil ikut menghitung berkaitan dengan jumlah harta dan berapa persen yang harus dikeluarkan yang itu menjadi hak orang lain. Maka yang seperti itu, karena itu bukan menjadi hartanya sendiri, karena itu hak orang lain, maka harus diserahkan secara terang-terangan. Adapun sedekah yang di luar kewajiban, karena itu termasuk mengeluarkan hartanya sendiri di luar kewajibannya yang menjadi hak orang lain, maka dianjurkan untuk diserahkan secara sembunyi-sembunyi, sehingga Allah melebihkan balasannya apa yang dikeluarkan, karena itu adalah hartanya sendiri. Namun kalau zakat yang 2,5%, 5%, 10%, bahkan 20%, itu adalah haknya orang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun amalan lain yang bisa dirahasiakan adalah sholat sunnah. Selain sholat yang wajib dan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat sunnah yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan
di dalam rumah, tersembunyi dari banyak orang. Sebagaimana sabda Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahun nasu kafadlil maktubati ala nafilah. Keutamaan salat sunnah yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya dibanding salat sunnah yang ditampakkan di hadapan orang banyak adalah seperti keutamaan salat wajib dibanding salat sunnah. Di antara faedah menjalankan salat sunnah di rumah adalah agar lebih bisa menjaga niatnya karena Allah, karena hal itu lebih jauh dari pandangan manusia. Di samping juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memperbanyak salat sunnah di rumah. Kecuali ada beberapa salat sunnah selain tahiyatul masjid, yaitu salat idain, salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, salat gerhana, salat istisqa, dan juga salat tarawih yang dikenal dengan qiyamul Ramadan. Memang dianjurkan untuk lebih baik dilakukan secara berjamaah. Bahkan kalau salat 2 hari raya dan salat istisqa itu tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus dilakukan secara berjamaah. Itulah keutamaan amal kebaikan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, karena akan lebih ikhlas, lagi bersih dari tendensi apapun. Namun demikian, tidak lantas seluruh amal harus dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian amal bahkan harus dilakukan secara terang-terangan, seperti salat berjamaah pada salat wajib 5 waktu, dan juga salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat istisqa, serta mengeluarkan harta yang itu kewajiban seperti zakat dan amal-amal lain yang memang harus diketahui orang lain dan harus dipersaksikan. Ya, yang intinya jangan sampai kita rajin beramal saat berada di hadapan orang, namun malas saat sendirian. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alangkah baiknya jika ibadah yang kita lakukan dalam kesendirian lebih banyak dari apa yang kita lakukan secara terang-terangan. Karena hal ini lebih bisa menghadirkan keikhlasan, dan sebagai buahnya adalah ridhonya Ar-Rahman dan kasih sayang manusia kepada kita, yang tentunya kasih sayang yang datang dari orang-orang yang sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.